Acara penetapan RKPDes tahun anggaran 2025 di Sase, Sanggul hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sudah dilaksanakan di ruang aula kantor Kepala Desa Sase, Sanggul sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Barat siang hingga selesai. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sase, Sanggul Saprizal, dan Sekretaris Desa Sase, Sanggul Azrai, juga turut hadir PPL Kecamatan Panehilir S. Taulay, serta dihadiri Ketua BPDC Sanggul dan juga hadir Babinsa Desa Sase, Sanggul, Ketua Pertanian dan Kelompok Tani, juga dihadiri oleh 8 Kepala Dusun Sekedesaan Sase Sanggul. Tak ketinggalan insan pers dan reporter Palapa TV News Labuhan Batu serta dari para nelayan dan pedagang kecil-kecil serta para undangan yang hadir di acara tersebut. Pokok pembahasan sudah dipaparkan atas hasil melalui musyawarah desa itu, namun belum dapat membuahkan hasil kemana direncanakan uang sebesar 600-an juta sebahagian dari dana desa yang akan cair di tahun 2025 ini sebesar lebih kurang 1.500.000.000 juta tersebut akan dipergunakan nanti seraya dapat meningkatkan hasil dan kualitas kedesaan Sase Sanggul besoknya ke depan. Setelah sisi tanya jawab dan usulan dari kepala dusun sebanyak 8 dusun tersebut sesuai kebutuhan masing-masing dusun diadakan, maka acara ditutup oleh panitia serta diakhiri acara dengan salam-salaman satu sama lainnya. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu, mengabarkan. Dari saudara penampil lokal desa untuk memberikan masukan arahan serta bimbingan di acara kita yang berbahagia ini. Kepada saudara penampil lokal desa, kami persilakan dengan segala hormat. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Desa, saya hormati Bapak perangkat desa dari Sekdes, Kaum maupun dari Kadus. Saya hormati juga Ketua BPD beserta anggota. Saya hormati juga Bapak Daulat selaku PPL Pertanian. Saya cintai Bapak Babinsa, saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga lembaga PPL. Kepada kita semua boleh memberikan masukan, pendapat kepada kita semua untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam kegiatan ketahanan pangan yang dananya bukan sedikit, 20% bukan jumlah yang sedikit jumlahnya. Demikian untuk itu kami berikan pertama kepada Bapak PPL untuk kiranya memberikan masukan sebagai jalan keluar untuk ketahanan pangan ini. Kami persilakan Pak. Agenda musyawarah desa penetapan RKPDes tahun 2005. Jadi Bapak dan Ibu, kita sini akan membahas dulu sumber dananya. Jadi kita akan menetapkan namanya ADD. ADD digunakan di dalam 4 bidang. Satu, bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua bidang pembangunan, yang ketiga bidang pemberdayaan. Dari atau Bupati kita nomor 17 tahun 2018. Personal desa maksimal 3%. Setelah itu ada namanya lagi BHPR, bantuan hasil resolusi pajak. Sini juga akan kita bahas juga. Ada 4 bidang, bidang pendataan, bidang bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, sampai bidang pembinaan. Sama seperti ADD juga tadi. Tapi khusus ADD ini dia memang persenannya 70% banding 30%. Artinya lebih besar dia belanja dibandingkan apa yang persenannya 30%. Jadi demikian yang sudah saya sampaikan, semoga apa sudah saya bermanfaat bagi semua. Dua usulan masing-masing dulu yang dianggap prioritas. Yang duluan. Ya bahkan supaya kampung itu kan harus dulu dihabiskan. Kalau bagaimana caranya kita buat masing-masing kepala dusun supaya membacakan usulan. Bapak manajer, Bapak dari pendamping lokal desa, Bapak Camat atau mewakili, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai kaum pembangunan
Sebelum penetapan ini, Bapak Kadus Desa Susungangul sudah memberikan usulan prioritas untuk dusun masing-masing. Diberikan Pak Kadus ada sebanyak tiga untuk dusun, ada 4, ada 3. Jadi dari hitungan dari bendahara tadi untuk prioritas untuk bangunan infrastruktur cuma sekitar 16 juta. Jadi kami sampaikan ataupun dicatat pembuatan saluran air atau drainase yang menggunakan beko ini sepanjang 1 kilometer. Yang kedua, pembangunan rapat beton jalan perkuburan di muka Rumah Simumun. Yang ketiga, sambungan parit beton dusun 1 hingga Sambur atau sambungan Kuburan Cina Lama. Yang keempat, parit beton yang nelayan sepakat. Parit beton Kuburan Cina Lama di muka sana. Dan awak menuju Kadanura. Ada ini sumbernya 2 bidang, utama bidang pembangunan desa, dan kedua bidang pemberdayaan. Jadi ini akan mengapai namanya yang meliputi untuk kita akan tetapkan. Kemudian berdasarkan dia peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 tentang operasional petunjuk dan desa tahun 2025. Jadi di sana telah disampaikan terkait tentang BTDD. BTDD ini paling banyak itu dia 15%. Kemudian ketahanan pangan, ketahanannya minimal dia 20%. Jadi bagaimana metode pelaksanaan ketahanan ini? Jadi metode adalah melalui musyawarah desa ketahanan pangan sesuai dengan diatur di keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang desa mendukung swasembada pangan. Sekarang sebelum kita menetapkan desa kita ini, desa apa sebenarnya? Apakah desa jagung? Apakah desa apel? Apakah desa padi? Jadi disitulah akan kita musyawarahkan di dalam musyawarah desa ketahanan pangan. Ada nanti agenda lagi nanti setelah ini nanti. Sebelum nanti kita akan musyawarahkan nanti. Kemudian memilih siapa kasih yang akan sebagai pelaksananya. Apakah dia bumdes? Bagaimana sosial bumdes kita? Apakah dia sakitnya bagaimana? Apakah dia sakitnya sedang, ringan, atau berat? Apakah bisa nggak dia juga dipelaksana terkait dengan ketahanan pangan? Jadi pelaksanaan ini sebenarnya ada 3 pelaksanaan. Yang pertama bumdes. Bumdes misalnya sakitnya berat, bisa dialihkan ke lembaga ekonomi desa. Lembaga ekonomi desa seperti apa? Itulah koperasi. Bagaimana kita ada lembaga ekonomi desa digantikan oleh tim program ketahanan pangan? Siapa yang akan sebagai susunan anggota ini? Adalah yaitu ketua timnya itu ada dari Sekdes, ada juga anggotanya bisa dari tahun, dan juga mitranya kita yang akan sebagai tim program ketahanan pangan.
seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, bahwa kita harus menyisihkan dana sekitar 20% dari dana tersebut untuk dibuat menjadi ketahanan pangan. Yang paling membingungkan, apa jenis tanaman yang harus kita tanam, sementara kalau kita cerita ladang, apakah bentuknya padi dan sebagainya, Sungai Sanggul mungkin tidak memungkinkan untuk dijadikan hal semacam ini, sebabkan Sungai Sanggul bukan daerah persawahan. Beda kita dengan Sungai Baru atau desa Sungai Luhur dan sebagainya. Namun kalau bentuknya seperti jagung atau semacam dan sebagainya, kira-kira bagaimana kira-kira seperti itu kan gitu. Karena kalau atau bisa pagi bisa apa ubi atau bisa tebu, itu kita bahas semua, kita rapat semua sampai pelaksanaannya kita akan bahas. Yang kedua, parit beton jalan lintas dusun 2. Yang ketiga, TPD atau tembok penahan tanah jalan pertuburan. Yang keempat, pokok kalter Gang Nagot. Yang kelima, rapat beton Jalan Al Hidayah. Dusun 3, rapat beton Jalan Nelayan. Yang kedua, rapat beton Jalan Perkuburan. Yang ketiga, lanjutan perkerasan jalan pendidikan. Yang keempat, membuat saluran air atau drainase campuran manual parit dusun 3. Campuran manual parit dusun 3 yang pernah dibuat di dusun 4. Dusun 4, lanjutan rapat beton jalan dusun 4. Yang kedua, rapat beton Gang Balik. Tiga, lanjutan rapat beton Gang Tiri. Keempat, benteng atau tanggul air laut. Nampak? Dusun 5, perkerasan jalan Gang Selamat. Kedua, pokok kalter Simpang Telaga Suka, Simpang Telaga Suka sebelah timur.
anggota yang berada di ruang ini. Pertama-tama mari kita puji Allah SWT. Di sini kita fokus dulu membicarakan daripada tadi yang membicarakan dana ketahanan pangan 20%. Dalam arti kata, dan dana yang 20% untuk ketahanan pangan. Kita bicara ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan untuk bayarnya, bukan untuk sapi, bisa nelayan, bisa ternak. Tapi pada umumnya untuk program tahun ini ketahanan pangan ditunjukkan bukan melalui daripada ada tadi basisnya yang sudah dibilangkan pendamping desa. Yang pertama kita bahas dulu wadahnya. Apa wadahnya? BUMDes. Dari BUMDes ada koperasi, yang kedua ada laporan. Ini dulu wadahnya ini, karena duit yang 20%, kalau yang dulu untuk ketahanan pangan ini harus dikembalikan, bukan semacam hibatan. Kalau ingat itu saya waktu pengarahan kantor bupati hari itu enggak hibah lagi, harus kembali. Contohnya kita bilang akan meminta pakan. Kalau dari sini tanaman padi tidak ada, tapi tanaman perkebunan ada. Kita bikin pemaya contohnya jalan usaha tadi, tapi dengan syarat kita mau pakai berapa pihak nanti melewati dari situ hasil. Tapi kalau tidak sinkron kita, janganlah, karena ini nanti ujungnya ke penanggung jawab. Kalau kepala desa maka yang dari diserahkan nanti, kalau yang ke BUMDes lah yang menentukan. Kalau yang ke kabupaten kabupaten lah yang bertanggung jawab. Itu dulu kita sepakat, karena masalah pertanian ini luas. Jangan nelayan bisa, tapi kita sepakati pengembaliannya macam mana. Habis kita tapi BUMDesnya ini ada menghilangkan sakit parah harus diamputasi. Ada gabatan kita belum sama, ada operasinya belum. Itu dulu kita bilang, baru ke situ nanti disarankan duit yang 20%. Kurasa itu dulu, nanti ada pertanyaan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buatkan besoknya kalau tidak mencukupi uang ya. Jadi dusun satu dusun satu pembuatan saluran air ini 1 kilometer. ayo Sebenarnya kalau ditinjau dari ketentuan persentase dari anggaran yang diterima, itu sudah ada ketentuan sebagaimana yang diatur dari Permen Desa nomor 3 tahun 2005, bahwasanya ketahanan pangan itu harus paling minimal 20% dari anggaran yang diterima desa. Kemudian maksimal 15% itu dipergunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Akan tetapi sampai saat ini berkaitan dengan ketahanan pangan ini kami belum ada petunjuk khusus tentang bagaimana cara mekanismenya. Jadi oleh karena itu untuk sementara waktu kami menunggulah Pak, nanti baru kami lakukan lagi musyawarah khusus tentang khusus menangani ketahanan pangan ini. Dan ini nanti akan kami kabarilah instansi atasan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kejadian dari aku cuma memang agak berdua semuanya kondisinya kritis. Kemarin ya karena kemarin masih yang belum sebelum yang kota agak berjumpa asal pasang datanya pada kota ada hampir di memang hampir di yo orang dia